Rusia ubah taktik hadapi perlawanan sengit Ukraina. Великой Победы! Ура! Rusia semakin frustasi dan tidak dapat maju dalam invasinya karena perlawanan sengit dari militer dan rakyat Ukraina. Karena itu, Pentagon yakin kini Rusia sengaja mengubah taktiknya dengan melancarkan serangan brutal dengan tembakan-tembakan jarak jauh, artileri, rudal jelajah, dan roket. Mereka semakin frustasi, kini mereka mengandalkan apa yang kami sebut tembakan jarak jauh, kata juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat John Kirby pada Selasa 8 Maret 2022 lalu. Pernyataan Kirby terbukti dengan serangan udara ke rumah sakit bersalin dan anak di kota Mariupol pada Kamis 10 Maret 2022. Serangan tersebut dilaporkan melukai setidaknya 17 orang termasuk seorang perempuan yang sedang bersalin. Taktik menggunakan rudal panggul jarak jauh ke kota-kota yang belum pasukan Rusia kuasai dan identifikasi menewaskan anak-anak dan non-kombatan. Tampaknya Rusia kesulitan untuk meraih kemajuan di utara, di mana mereka berusaha mendekati ibu kota Kiev. Para pemimpin Pentagon yakin masalah yang tidak terduga ini disebabkan tantangan logistik, lemahnya moral pasukan, dan tidak efektifnya taktik tempur, serta efektifnya Ukraina dalam menggunakan senjata pertahanan. Saat Anda mengandalkan tembakan jarak jauh, Anda akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar, dan Anda akan membunuh dan melukai lebih banyak orang, dan itu yang kami kira sedang terjadi, kata Kirby. Dikutip dari The National Interest, Kamis 10 Maret 2022, senjata jarak jauh yang digunakan Rusia menghantam pemukiman warga antara lain rudal pandu presisi kaliber. Associated Press melaporkan pasukan Rusia juga menembakkan rudal kaliber ke gedung-gedung pemerintah dan target militer di Kharkiv. Sebagai rudal pandu presisi kaliber mampu menghancurkan target tanpa menyebabkan kerusakan pada area sipil dan pemukiman warga. Fakta ini menunjukkan pasukan Rusia memang sengaja mengincar pemukiman warga dan area sipil. The National Interest melaporkan Rusia juga menggunakan rudal Iskander yang lebih besar. Rudal itu memiliki hulu ledak konvensional yang lebih besar dari kaliber dan dapat terbang sejauh 300 mil. Iskander dapat menembakkan munisi tandan, hulu ledak dengan daya ledak tinggi, dan penghancur bunker. Karena jarak jangkaunya mencapai 300 mil lebih, Iskander dapat menghantam daerah perkotaan dari jarak jauh, sehingga pasukan Rusia dapat membombardir pemukiman warga dari jarak aman. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan bahwa Rusia telah melakukan serangan bom di sebuah rumah sakit bersalin di Mariupol. Menurut pejabat Ukraina, rumah sakit anak-anak dan bangsal bersalin di kota Ukraina Selatan dihancurkan oleh serangan udara Rusia pada Rabu sore, dan mereka menyebutnya sebagai bukti akhir genosida. Akibat serangan Rusia, Volodymyr Zelensky menyebutkan anak-anak terkubur di bawah reruntuhan dan ada 17 orang terluka. Para pejabat negara barat lantas memperingatkan keprihatinan serius mereka bahwa Vladimir Putin dapat menggunakan senjata kimia di Kiev. Dalam sebuah penilaian, mereka mengatakan serangan benar-benar mengerikan di ibu kota Ukraina dapat dilepaskan ketika pasukan Rusia berusaha mengatasi masalah logistik yang tampaknya mengganggu pasukan menuju Kiev. Sementara itu, para pemimpin UE yang beranggotakan 27 negara akan bertemu di Versailles pada Kamis dan Jumat. Mereka akan merancang deklarasi yang disampaikan untuk KTT. Perang agresi Rusia merupakan pergeseran tektonik dalam sejarah Eropa, ujar pemimpin UE. UE akan membahas pengurangan ketergantungan energi blok pada Rusia dan permintaan Ukraina untuk bergabung dengan UE. Inggris berencana untuk memasok senjata anti pesawat Strasnik dan pengiriman kecil rudal anti-tank Javelin ke Ukraina saat pasukan Rusia mendekati Kiev. Inggris melaporkan Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengkonfirmasi penggunaan sistem senjata TOSIA di Ukraina. Sistem itu menggunakan roket termobarik yang menciptakan ledakan. Di sisi lain, Ukraina menuduh pasukan Rusia menahan 400.000 orang sandera di Mariupol. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengatakan kota itu masih diserang oleh pasukan Rusia, meskipun ada kesepakatan untuk membangun koridor evakuasi yang aman bagi warga sipil. Tidak hanya itu, pihak berwenang Ukraina mengatakan pasokan listrik telah terputus ke pembangkit listrik Chernobyl yang sudah tidak berfungsi. Pengawas atom PBB mengatakan bahan bakar nuklir bekas yang disimpan di sana telah cukup dingin sehingga tidak menjadi masalah yang segera terjadi. Akan tetapi kekhawatiran juga meningkat karena kurangnya daya eksternal ke situs tersebut dapat membahayakan keselamatan nuklir. Lebih dari 40.000 warga sipil dievakuasi dari seluruh Ukraina pada Rabu.
Tetapi pihak berwenang berjuang untuk menjauhkan orang-orang dari zona konflik di sekitar kota Kiev, Kharkiv, dan Mariupol.